Oke, welcome back to another daily coding videos guys. Kita lanjut lagi di video kali ini kita bakal implement Flutter block-nya ya ke layout yang sudah kita buat. Nah, ini adalah proses capstone kalau istilahnya di dunia perdosenan gitu ya. Teman-teman sudah belajar block sendiri, sudah belajar qubit sendiri ya. Kalau misalkan belum belajar dan kemudian baru nemu video ini, silakan rollback ke beberapa video ke belakang ya di playlist ini yang pasti bantuin teman-teman untuk paham dengan lebih baik masalah blog dan HTTP. Nah, di video ini kita bakal bahas ini apa ya? Gimana kita mengimplementasikan blog di sini ya, mengimplementasikan blog dulu, nanti baru kita akan konekkan ke API. Nah, di video-video saya sebelumnya, saya pakai Draw.io, tapi di video-video yang awal-awal ya, Draw.io, tapi yang sekarang kayaknya bakal pakai Figma deh. Nah, ini ya teman-teman, jadi kalau kemarin di video sebelumnya itu kita mau implement blok nih misalkan. Pertama ya harus tahu dulu state-nya apa. Kemudian setelah tahu state, nanti tahu event. Setelah tahu event, baru kita generate block dan kita baru implement UI-nya ke main.dart-nya. Nah, sekarang ini kita akan pakai langkah-langkah yang sama. Kita bakal pakai cara berpikir yang sama. Apa aja sih state-nya dan apa aja variasinya dan apa yang men-trigger state-nya sehingga kita bisa implement ini ke sini, gitu ya. Pertama, teman-teman harus tahu bahwa satu, UI itu di Flutter adalah function of state. Nah, itu istilah matematisnya. Tapi kalau istilah codingnya ya menurut saya, istilahnya gaya dosen codingnya nih, UI ini itu apa kata state. Jadi state lah yang menentukan tampilan sini gitu ya. State-nya itu yang menjadi hal pertama yang teman-teman harus kuasai dan pahami dulu. Baru nanti kita mikir event apa nih yang men-trigger perubahan state. Nah, kalau sudah tahu event apa yang men-trigger perubahan state, di video ini kebetulan saya sudah generate bloknya dulu ya di awal di codingan ini. Misal di sini kita sudah punya bloknya untuk login dan kita sudah punya data untuk login request dan login response ya. Nah, ini tadi di video sebelumnya nih udah dibikin. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Nah, bloknya ini udah ada. Nah, sekarang state-nya dulu nih yang harus diketahui. Apa sih state-nya? Di sini. Nah, state-nya satu, yang berubah apa? Yang berubah apa dan apa tipe datanya? Jadi pertama, yang muncul apa? Ya ini ya, halaman awal. Nah, berarti ini kita bisa bilang halaman awal ini adalah halaman depannya. Maka nanti akan ada state namanya login inisial. Jadi pertama kali itu state apa yang dipakai. Kemudian, teman-teman perhatiin di sini, apa sih yang berubah? Apa yang dinamis? Nggak ada ya? Kalau nggak ada yang dinamis, berarti ya nothing. Kita nggak akan nge-show apapun, kita nggak akan nambah apapun di state-nya. Kemudian nanti apalagi kemungkinan yang terjadi di dalam halaman ini ya. Kemungkinan pertama adalah muncul nih hasilnya, hasil loginnya yang muncul bahwa kita punya login berhasil. Hasil selanjutnya ya, cabang selanjutnya dari layout ini adalah muncul hasil yang gagal login ya, login berhasil, login gagal, login awal gitu kan. Maka kita bisa bilang ada tiga state, tapi belum tentu tiga event. Nah, state itu berubah, yang men-trigger apa event gitu ya. Kalau kita bawa ke sini, kita duplicate, nggak bisa ya. Nah, ini nggak enaknya kalau di Draw.io nih. Kalau di Figma nih duplicate ini masuk semua, nih ya. Nah, ini coba kita geser dikit. Kita galak sini. Nih, state-nya apa? Ya, macam-macam ya. Kita bisa bilang yang muncul itu ya. Berarti state-nya itu kita bilang login inisial. Terus ini nggak ada apa-apa datanya, karena kosong gitu kan. Nih, login inisial doang state-nya. Habis gitu, apa lagi? Sorry. Ini adalah login sukses gitu ya.
Kemudian ada lagi namanya login gagal, ya kan? Nah, login sukses akan menampilkan apa yang dynamic, ya? Yang dynamic ya. Kalau ini kan static nih, nggak perlu dimasukkan dalam state. Nah, berarti yang dynamic apa? Ada pesan sukses, gitu ya. Terus ada pesan gagal, gitu kan? Nanti ini apa nih tipe datanya ya? Kita bisa bilang ini string. Kenapa? Kan cuma nampilkan pesan aja kan? Nah, udah selesai. Selesai masalah state. Nah, sekarang kita buat ya state-nya ya. Dan seperti biasa, kita akan utilize apa namanya ini? Copilot. Jadi teman-teman jangan terlalu banyak apa ya? Belajar ya. Belajarnya sambil pakai AI gitu. Oke. Kita punya login inisial udah. Kita lihat di sini. Ada pesan sukses, login sukses sama login gagal ya. Nah, tapi karena ini pakai bahasa Inggris ya, kita harus konsisten ya. Add state for login sukses. Nih, kelas login sukses apa gitu ya. Nah, tentu saja dia punya message kan. Pesan suksesnya ini apa? Nah, pesan suksesnya inilah yang kita utilisasi gitu ya. Kita tambahin di sini. Apa nih? String message. Nah, ini udah tahu dia. Udah, kita udah bikin konstruktornya, sudah bikin atributnya gitu ya. Sama lagi nih. Add state for login failed. Nih sama. Tapi ada yang lupa. Nah, ada yang lupa. Kita pengen nunjukin indikator kalau lagi loading. Nah, berarti ada state satu lagi. Misalkan login in progress. Login in progress ini cuma menunjukkan spinner indikator itu loh, circular process indicator. Maka dia udah nggak ngapa-ngapain aja, tambahin aja di sini. Berarti add state for login in progress. Nih. Jadi ada 4 state untuk satu halaman ini. Tampilan pertama, kita bisa bilang 4 tampilan ya. 4 tampilan. Tampilan pertama waktu login ini masih mau dibuat. Tampilan ketika login sukses, tampilan ketika login gagal, dan tampilan ketika loginnya lagi loading. Udah, itu doang. Selesai bikin state. Nah, ini enaknya ya pakai blok. Jadi proses berpikir kita dibagi-bagi. Nah, segampangnya aja ya udah teman-teman pikirnya gini aja. Tampilannya apa aja sih yang berubah di halaman ini? Biasanya itu akan menjadi state. Biasanya ya. Kemudian kita masuk ke event. Login event. Apa sih yang men-trigger? Nah, jadi ya ingat ya di sini ya. Event itu adalah yang men-trigger perubahan state. Jadi eventnya apa? Ini kita perlu copy ya kayaknya. Ya, sorry. Nih kita copy nih. Kita copy terus. Nah, dapat nih. Apa sih yang men-trigger? Men-triggernya adalah button login ya. Eventnya apa ya? Ini kan melakukan login kan, do login misalkan. Udah, habis gitu nggak ada yang bisa kita lakukan kan di sini kan. Kan bisanya cuma ngeklik tombol login doang kan. Nah, jadi event kalau kita mau sederhanakan adalah user bisa ngasih input apa, user bisa ngasih event apa, user bisa ngapain di situ. Bisanya apa sih? Ya, bisanya cuma ngeklik aja, ya kan. Kalau kita lihat halaman ini nih. Ini si user cuma bisa ngeklik ini doang kan. Sama ngisi-ngisi ini, tapi kalau ngisi ini kan sudah di-handle sama Flutter-nya ya. Udah, ini doang nih. Nih. Ini doang nih interaksinya user. Ngeklik tombol login. Ya udah. Mau ngapain lagi? Nggak ada. Ya udah, tambahin aja di sini. Login event add event for login button press. Nah, nih. Tapi ingat ya, login itu mengirim data. Jadi ada yang kurang nih di framework kita kemarin nih. Nih sebelum ini ya. Biasanya ada datanya. Datanya apa aja yang dibawa ya? Adanya username dan password. Nah, ini dijadiin parameter, teman-teman. Nah, udah selesai. Nah, nggak usah dibikin ribet. Ngodingnya juga nggak banyak-banyak kan. Tinggal ngetik, ngomong,
saya pengen buatin ini jadi gitu ya. Kita punya pembantu namanya Copilot ya, dinikmati guys. Nah, ini udah. Terus gimana dong? Apa kita lihat lagi nih di sini prosesnya. Sini nih. Sini nih adalah kita bikin bloknya. Pertama generate block yang sudah kita lakukan di video sebelumnya. Kemudian kita mau ngapain gitu kan. Nah, bikin event handler dan emit state. Event handler ini seperti apa? Ya kita buka aja. Login block. Nah, di sini. Di sini itu dia ngasih gitu ya. Event. Eventnya apa? Jadi di sini, di bagian sini itu namanya event handler. Event handler ini yang mengatur event, yang mengatur logic. Nah, maka di sini teman-teman tinggal tambahin aja. If event. Oh, nggak usah ya. Kita tanya GPT-nya aja. Sama Copilot-nya. Add event handler for login. Oke, dia nggak mau. Kita buat login event. Oh, nih, login button press gitu ya. Ya, kadang-kadang dia nggak mau gitu ya. Mungkin kayak nama samanya juga rewang gitu kan. Kadang-kadang kurang gaji, kurang suplemen, kurang vitamin gitu kan. Dia nggak mau. Ya udah nggak apa-apa. Tapi yang penting kita paham gitu ya. Add event handler for login button press. Nah, dia nambahin sendiri kan. Bisa nih, udah mulai mikir nih dia nih. Dan ini kita harus latih ya. Jadi, jika event is login button press, kita ngapain? Kita akan mengemit state. Ini kan ya, di sini. State apa yang kita emit? State-nya adalah login in progress. Jadi kan dari state ini, nah ini teman-teman ada baiknya belajar yang namanya finite state machine. Ya. Tapi kalau kita bahas di video ini nanti kepanjangan. Kita bahas aja nanti kapan gitu ya kalau sempat. Tapi pada intinya adalah state itu berubah dari satu state ke state lain berdasarkan event gitu ya. Kita akan event login button press, dia bakal mengemit login in progress gitu kan. Dan setelah itu dia akan emit login sukses dan dia akan emit login failed. Tapi ini kan nggak bener ya logikanya ya. Kita tambahin dulu login in progress. Sebentar. Ini. Oke. Terus ini kita nggak ambil. Kita ambil dulu aja ya, emit login sukses gitu ya. Jadi ketika tombol button ini diklik, dia akan mengemit login in progress, yang itu nanti eventnya akan dibaca sama si block provider di sini dan block builder. Kemudian dia akan mengemit login sukses, gitu ya. Nah ini logikanya nih. Di sini di blok ini itu adalah business logic. Jadi business logic, logika berpikir ada di sini. Jadi if-ifannya segala macam biasanya ada di sini nih. Oke, kita biarin dulu. Kita lanjut ke sini. Kita instantiate block provider. Ingat ya, block provider dipasang di mana? Di root-nya widget. Nah, di root-nya widget. Berarti kita buka main Dart. Main Dart, karena kita pasang di root-nya widget, maka dia akan membungkus ini. Gitu ya. Terus ini kita bakal wrap my app with block provider. Ini ada. Add block provider to the app. Nih. Kenapa di komen? Udah bener. Ya gini lah ya. Namanya juga pembantu gitu kan. Nih. Nah ini error. Ya kayak biasa kita teman-teman kita harus import ya. Login block sudah ada. Sudah ada ya. Nah tapi dia nanti bakal nge-reload tuh. Karena kita mengganggu codingan di main Dart. Nah, start debugging. Terus, oh ya, oke. Nah ini udah jalan nih guys. Kita sudah nambahin di step ini. Nambahin block provider di root-nya. Dan kita ngapain? Kita harus nambahin yang namanya block builder. Ya. App-nya masih sama, nothing happen ya. App-nya masih sama, nggak ada masalah. Dan kita ngapain? Kita tambahin block builder. Ya. Block builder di mana? Di sini ya. Nah, saya tuh kepengen nambahin tampilannya itu cuma di sini aja ya. Proses, login, berhasil, login gagal ya. Kayak gitu dulu aja karena kita lagi belajar bloknya nih. Nanti masalah API-nya gampang. Itu masalah easy peasy itu, guys. Playlist ini oke nih, kita tambahin ya. Add text. Ini saya minta add block
builder to the login page. Bisa nggak dia nambahin? Nah, nih, dia nambahin sendiri nih. Kita terima dulu aja. Tapi kita lihat ya, yang namanya pembantu pekerjaannya harus dievaluasi. Kerjaan kita nggak banyak-banyak ngodingnya. Login block, login state, oke. Context state, oke. If, nah, jika state-nya itu login sukses, maka kasih message login sukses gitu kan. Jika konteksnya login failed, maka kasih message-nya login failed. Kalau lagi login in progress, tampilin circular progress indicator. Kalau enggak, bukan 4 state ini ya. Kalau bukan 3 state ini, maka tampilkan teks biasa. Oke, masuk akal, no problem. Kita bahas di login block. Terus ini kita lakukan, gitu kan? Udah. Nah, balik lagi. Ingat ya, ada kurang stepnya nih. Sorry. Di sini tambahkan event, ya kan? Event itu ini state tidak akan berubah kalau tidak ada event perubahan event ya. Nah, maka di sini kita harus panggil eventnya. Gimana manggil eventnya? Ya kan, kalau bingung tanya aja. Add event to login button press. Udah. Ayo GPT. Nah, nih. Tapi di sini login button press kita cek dulu. Oh ya, dia minta identifier dan password ya. Nah, kebetulan ini kita kasih kosong dulu aja. Oke, kita kasih dosen ngoding gini deh. Kita kasih login block di sini. Login blocknya kita kasih logika, ya kan? Add checking to validate. Nah, nih, jika event, nah di sini kita dapat event kan ya. Nah, kenapa kok dapat event? Ini pasti default ya, teman-teman. Nanti coba cek di video-video sebelumnya. Kenapa kok ada kata-kata event? Kenapa kok ada kata-kata state di block builder? Itu sudah tak jelasin dulu ya. Event identifier ini, maka login. Nah, ini bukan login failed ya. Login sukses. Else login failed. Nah, ini ya. Jadi logikanya aplikasi kita taruhnya di blok. Udah nih, udah bersih nih, codingannya enak nih. Logika bisnis ada di sini gitu kan. Bisnis prosesnya ada di blok, eventnya ada di event, state-nya ada di state, dan ketika kita lakukan ini udah aman. Oke, kita coba ya. Kita pastiin dulu state-nya dan kita login. Nah, ini keluar nih login failed. Nah, tapi kok login failed ya? Saya nggak tahu nih. Apa nih? Oh, salah logikanya ya. Ini kan, ini dibalik sama dia. Ya udah gini. Karena ada login bawah itu ya. Kenapa kok dia munculin kayak gitu tadi? Karena ada login sukses di bawahnya, dia bikin eventnya ini dibalik gitu ya. Ini teman-teman harus tahu ya. Jadi hati-hati codingannya. Nah, ini login sukses. Udah. Login sukses nih, tapi kok nggak kelihatan gitu kan? Kok nggak kelihatan proses indikatornya, padahal kan di emit gitu ya. Nah, ini kita perlu tambahin lagi add delay. Add 3 second delay. Nih, feature delete. Nah, kita coba. Sebentar, kita reload dulu. Login. Oh, nggak muncul. Nah, ketika something wrong gitu ya, teman-teman juga bisa tanya ini. Di blok aja ini. Terus di command shift P, inline chat. Why the code is not delaying 3 second. Nah, ini kan nggak ngedelay dia kan, nggak ngedelay apa-apa gitu kan. Nah, tuh dia ngasih solusi, itu kan, enak kan? Ternyata saya kurang apa? Saya kurang async await. Ya, ingat ya, kalau kita pakai feature, kita pakai apa, itu pakai async await. Nah, ini kita coba. Tuh, mutar 3 detik, ya kan? Terus muncul login sukses. Udah, selesai ini. Nah, ini udah selesai. Nanti kita tinggal ngeberesin ya, biasanya keinginan klien-klien yang rewel gitu kan. Ini kurang besar, ini kurang tinggi. Nah, ini tambahin aja nih. Ini misalkan cited box sudah. Circular progress indicator udah gitu kan. Ini spacer. Ini kliennya bilang login buttonnya terlalu mepet mas hasilnya gitu kan. Ya udah. Nah, add space. Nih. Sudah, oh kurang mas. Ya udah diganti spacer gitu kan. Ini enak sekali sih hidup jadi programmer sekarang gitu kan. Oh kurang cons ya dikasih. Nah,
Jadi teman-teman lihat saya nggak banyak-banyak ngoding ya. Yes, gini-gini tok ae. Tapi logikanya tahu dan logikanya paham gitu. Kalau udah tahu dan paham itu, enak guys. Enak banget. Apalagi kalau ada langganan Copilot ya. Tapi kalau teman-teman nggak punya langganan Copilot, yo ngetik korek. Oke, ini udah ya. Apa lagi ya? Ini mungkin ya. Slide-nya rewel lagi nih. Sized box. Teksnya kekecilan gitu ya. Ini. Kita tanya aja lagi. Make the text all caps and larger. Enak kan? Jadi semua permintaannya klien itu kita tinggal ini aja. The name parameter ini nggak ada. Oke, kita hapus. Tuh, jadi gitu ya. Kurang besar mas. Oke. Nah, tuh login biar kelihatan kan. Siapa tahu kliennya agak-agak berumur gitu kan. Udah selesai guys. Enak kan? Jadi kalau udah tahu, udah paham basicnya, maka mau di apapun, dikasih case apapun ya framework berpikirnya itu sudah ada gitu ya. Cuma teman-teman yang teman-teman lakukan ya sebagai mahasiswa atau sebagai junior programmer adalah ngoding, bukan berpikir dan menyiapkan step by step. Kalau nggarap tuh gini loh. Oh kalau ini tuh kasusnya biasanya gini loh. Nah karena banyak pekerjaan di IT itu ya repetitif aja sebenarnya. Makanya saya jadi QA itu bikin bagian automation gitu. Males kan ngulang-ngulang. Tapi ya banyak challenge-nya juga gitu ya. Oke, itu dulu. Semoga teman-teman terinspirasi dan semoga mendapatkan hidayah gimana caranya ngoding ya. Ya belum tentu benar juga ya kan. Banyak salahnya tapi sekarang ngoding itu sudah nikmat guys. Pakai AI apa ya, kalau bingung bisa tanya, nggak usah pergi dari VS Code gitu kan. Dan kenikmatan itu monggo dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk nyari cuan ya. Oke. Thank you sudah nonton. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, dikasih tahu ke teman-temannya. Jangan lupa juga support saya di Udemy dengan membeli course saya dari link yang ada di sini, atau minta nanti ada link kupon yang bakal saya share 3 kali ya setiap bulan. Dan teman-teman juga bisa tanya-tanya saya langsung di Discord, di WhatsApp, dan di grup WhatsApp community. Semoga nanti ilmunya bermanfaat dan dipakai buat teman-teman meroyek. Boleh pakai aja, hajar, no problem. Okay? See you in the next videos.